Soal Kepala Desa Sukamandijaya Haja Ernawati bersama suaminya diduga memanipulasi data penerima manfaat program Tanah Objek Reforma Agraria Tora tahun anggaran 2021 di luar desanya yakni di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan meminjam nama-nama saudara dan para pegawainya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Subang Dadan Dwiana SAPMSI melalui Perak TV di kantornya pada Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 menyatakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal mengurus tata kelola pemerintahan desa menurut Dadan ada hal lain mengatur program lain yang diprogramkan di desa. Ketika bicara program Tora di Desa Patimban dari sisi desanya saja sudah berbeda, artinya ruang lingkup kewenangannya juga ada di Desa Patimban bukan di Desa Sukamandijaya yang mana kepala desa terikat oleh ketentuan peraturan yang berlaku terhadap apapun yang melekat pada jabatannya. Kita mau minta komentar Pak terkait dugaan Kepala Desa Sukamandijaya diduga turut serta atau terlibat tentang manipulasi data di program Tora 2021 di Desa Patimban. Nah, misalnya ini memang dugaan yang terbukti atau tidak terbukti. Nah, ini kita kan temuan kita ya Pak. Nah, komentar Bapak seperti apa? Kepala desa tentunya di dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ada ketentuan perundangan berlaku dalam hal mengurus tata kelola pemerintahan desa. Ada hal yang mengatur tentang program lain yang diprogramkan di desa. Ketika berbicara masalah Tora di Desa Patimban, artinya kan dari sisi desanya aja sudah desa yang berbeda kan gitu. Artinya kan ruang lingkup kewenangannya kan ada ya di Desa Patimban. Kita juga kurang mengetahui, memahami bagaimana dugaan manipulasi itu bisa terjadi yang dilakukan oleh desa di luar program itu berada. Nah, tapi seyogianya yang namanya kepala desa seperti di awal disampaikan dia terikat oleh ketentuan peraturan yang berlaku terhadap apa-apa yang dilakukan yang melekat terhadap jabatannya. Itu mungkin. Ini kan terkait isu yang santer Pak tentang mafia tanah di Patimban Pak. Memang kita belum bisa menyimpulkan ya. Kita hanya dugaan-dugaan. Misalnya kepala desa itu memang terlibat dalam mafia tanah di Patimban tersebut, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Untuk urusan pertanahan mungkin ini di luar tata kelola pemerintahan desa ya. Sebetulnya saya tidak terlalu ahli di situ menyimpulkan. Tapi setidaknya tadi kepala desa di dalam menjalankan tugas itu kan terikat oleh pedoman-pedoman yang harus dipatuhi. Apapun itulah itu baik itu peraturan maupun instruksi maupun edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau secara teknis ke materi urusan pertanahan memang tidak di dinas ini saya kurang paham. Okay. Ya. Untuk misalnya ada keterlibatan dari pelanggaran, dugaan pelanggaran, Pak. Harapan Bapak untuk kepala desa seperti apa Pak? Kembali agar kepala desa untuk menghindari tindakan-tindakan yang melanggaran aturan. Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi Perak dalam hal pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak terkait bahwa kasus dugaan mafia tanah program Tora 2021 Patimban ini berpotensi merugikan negara mencapai 1 triliun rupiah lebih. Berdasarkan data yang diperoleh Perak menyebutkan lahan yang diatasnamakan kroni-kroninya itu mencapai 15 hektar lebih bahkan sebagian objeknya masih berupa laut. Seperti diberitakan Perak TV sebelumnya, Kades Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Haja Ernawati bersama suaminya Haji Warlan diduga memanipulasi data kepemilikan lahan melalui program Tora tahun 2021 di Desa Patimban. Hal itu dibuktikan dengan keterangan dari beberapa orang kroni pasangan suami istri tersebut saat diwawancarai Perak TV belum lama ini yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa mereka telah dimintai KTP dan KK-nya untuk didaftarkan sebagai pemohon pengajuan sertifikat lahan di Desa Patimban pada program Tora 2021 tersebut.
namun mereka sama sekali tidak mengetahui dan atau diberitahu titik lokasi objek lahan yang diajukannya itu. Seiring dengan terbongkarnya dugaan manipulasi data kepemilikan program Tora itu, kini mereka pun mulai merasa ketakutan dan khawatir akan berdampak hukum pada dirinya masing-masing hingga akhirnya memberanikan diri untuk membongkar persoalan yang menimpanya ini. Ya, sebelumnya KTP dan KK dipinta dan selanjutnya kami diajak oleh pimpinan Bukades Sukamandijaya Haja Ernawati dan Pak Haji Warlan ke kantor Desa Patimban untuk menandatangani berkas penyerahan sertifikat. Setelah menandatangani dan sertifikat diterima, kemudian sertifikat diambil kembali oleh pimpinan Kades Sukamandijaya Haja Ernawati. Untuk titik lokasi percisnya dan luas tanahnya kami tidak tahu, ungkapnya sambil mengatakan bahwa dalam program Tora tersebut mereka hanya diatasnamakan saja. Ditambahkan oleh salah seorang narasumber lainnya yang juga masih Kroni Pasutri tersebut, saya sempat mengecek di aplikasi Sentuh Tanahku, terlihat luas tanah atas nama saya seluas 1 hektar lebih, terangnya. Pasalnya para kroni yang diatasnamakan dalam program Tora tahun 2021 tersebut semuanya asli warga Desa Sukamandijaya, bukan masyarakat adat Desa Patimban. Menyikapi masalah ini, Kades Sukamandijaya Haja Ernawati saat dikonfirmasi di kantornya pada Selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 membantah tudingan itu. Dirinya mengaku tidak merasa memiliki tanah di Patimban dan untuk nama suaminya itu Ernawati mempersilahkan Perak TV untuk konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Namun ketika ditanya soal memintai KTP para kroninya untuk didaftarkan pada program Tora tersebut, Ernawati nampak terdiam sejenak seperti kebingungan dan akhirnya menjawab dengan singkat dengan jawaban yang lucu dan malah balik bertanya kepada Perak TV. Menyikapi itu, Warlan saat hendak diwawancarai Perak TV di kantor Desa Sukamandijaya pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 enggan memberikan komentar, malah ngeloyor sambil membelakangi kamera Perak. Dengan santainya dia berjalan menuju keluar kantor desa. Namun mengetahui Perak sedang melakukan peliputan, ada 2 orang yang dikenal Perak yakni bernama Wahino dan Rusdi. Mereka adalah saudara dari Warlan dan Ernawati. Tepat di depan pintu kantor Desa Sukamandijaya melakukan tindakan fisik dan persekusi secara bersama-sama di muka umum, mencoba merampas handphone milik Perak yang sedang digunakan peliputan sambil berteriak-teriak melarang Perak melakukan peliputan itu. Seperti diketahui, program Tora tahun 2021 ini adalah program Presiden RI yang merupakan bentuk kasih sayang Presiden terhadap rakyatnya, dalam hal ini masyarakat adat yang tidak memiliki lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dan kasusnya kini sudah dilaporkan secara resmi oleh Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam RI, Kejaksaan Agung RI, Komisi Kejaksaan RI hingga ke Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.